Judul, Hantu Rumah Tua. Di ujung desa Sukamukti, berdiri sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial yang dijuluki warga sekitar sebagai rumah jangkung. Rumah itu menjulang tinggi di antara pepohonan rimbun, seolah menyembunyikan masa lalu yang gelap. Atapnya keropos, dindingnya ditumbuhi lumut, dan jendela-jendelanya terbuka lebar tanpa kaca, seperti mata kosong yang menatap siapapun yang lewat. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalam. Cerita-cerita menyeramkan sudah menjadi bagian dari napas desa itu. Katanya, pernah ada keluarga Belanda yang menetap di sana, namun suatu malam mereka semua menghilang. Tak ada tanda perampokan, tak ada kerusakan. Rumah itu hanya ditinggalkan dalam keadaan sepi, tapi setiap malam terdengar tangisan lirih atau tawa anak-anak yang berlari-lari. Warga bilang, mereka belum pergi. Hanya tersembunyi. Kedatangan Dimas. Dimas, seorang mahasiswa arsitektur dari Bandung, tertarik dengan sejarah rumah-rumah kolonial. Ia sedang menyusun skripsi tentang transformasi arsitektur era kolonial di pedesaan Jawa Barat ketika ia menemukan foto-foto rumah jangkung di blog horor lokal. Baginya, ini kesempatan emas. Rumah yang ditinggalkan sejak awal abad ke-20 dan masih berdiri utuh adalah harta karun. Ia tiba di Sukamukti pada sore hari, dan menyewa kamar kecil di rumah Pak Ujang, warga setempat. Saat Dimas menyebutkan niatnya ingin masuk dan memotret isi rumah jangkung, wajah Pak Ujang langsung berubah. "Kamu mau masuk ke sana, Nak?" tanya Pak Ujang, menatapnya tajam. "Itu bukan rumah biasa. Banyak yang sudah coba. Yang kembali tidak utuh." "Tidak utuh, maksudnya?" Dimas memaksa senyum. "Ada yang pulang dengan pikiran kacau, ada yang hilang. Terakhir, 2 tahun lalu, wartawan dari Jakarta. Hilang. Sampai sekarang tak ditemukan." Dimas menganggapnya mitos. Ia telah mempersiapkan semuanya. Kamera, peta rumah, yang ia temukan dari arsip kolonial, senter, dan alat perekam suara. Ia hanya berniat untuk masuk selama beberapa jam, mencatat struktur, dan pulang. Hari yang terlupakan. Pukul 4 sore, Dimas berdiri di depan pintu rumah jangkung. Tangan kirinya menggenggam senter, sementara tangan kanannya meraih pegangan pintu yang sudah berkarat. Butuh sedikit tenaga untuk membukanya. Begitu pintu berdiri terbuka, udara lembab dan bau anyir menyeruak dari dalam. Langkah pertama terasa berat. Lantainya dari kayu jati, tapi sudah mulai rapuh. Lukisan-lukisan tua masih tergantung miring di dinding, sebagian sudah pudar. Dimas mengenali gaya Art Nouveau khas Eropa abad ke-19. Ia mulai mengambil foto-foto sambil mencatat detail ornamen, jendela kaca patri, tangga melingkar, dan sebuah lukisan besar di ruang utama. Lukisan itu menggambarkan seorang perempuan muda berambut coklat, mengenakan gaun putih dan duduk di taman belakang rumah. Tatapannya lembut, tapi jika diperhatikan lebih lama, ada sesuatu yang ganjil. Matanya terlalu dalam, seolah mengikuti gerak siapapun yang menatapnya. Dimas merasa tengkuknya dingin. Ia mengalihkan pandangan dan kembali fokus pada tujuannya, mengeksplorasi lantai atas dan loteng. Mereka yang tak terlihat. Tangga menuju lantai 2 berderit keras. Debu tebal menyelimuti setiap pegangan. Lantai atas tampak lebih suram, lebih dingin. Dimas menemukan kamar-kamar tidur, dengan ranjang tua dan cermin berdiri yang penuh retak. Ketika ia membuka salah satu pintu kamar, ia menemukan mainan tua, boneka kayu, kuda goyang, dan bola kecil dari kulit yang sudah rusak. Anehnya, boneka itu duduk tegak di kursi, menghadap ke pintu. Dimas mendekat, ingin memotretnya. "Jangan sentuh mainannya." Dimas membeku. Suara itu suara anak kecil. Tapi tak ada siapapun di sana. Ia menoleh cepat. Sunyi. Hanya angin yang berhembus lewat jendela pecah. Ia tertawa gugup, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya sugesti. Ia menyalakan alat perekam dan berkata ke dalam mikrofon. Pukul 5 sore.
Suhu turun drastis di lantai 2. Ada mainan anak di kamar barat. Sepertinya ini kamar keluarga utama. Akan lanjut ke loteng. Ia menuju tangga kecil sempit yang mengarah ke loteng. Langkah kakinya semakin lambat. Pintu kayu ke loteng sudah hampir copot dari engsel. Ia mendorongnya perlahan. Loteng itu gelap total. Dimas menyalakan senter. Dan di sana, berdiri sosok perempuan. Permainan dimulai. Gaun putih. Rambut panjang acak-acakan menutupi wajah. Ia berdiri di pojok loteng, menghadap ke dinding. Dimas mematung. Permainannya belum selesai, bisik sosok itu. Suaranya serak, dalam, dan dingin seperti logam tua. Sebelum Dimas bisa mundur, pintu loteng menutup sendiri dengan keras, "Braak!" Senter di tangan Dimas berkedip-kedip, lalu padam. Gelap total. Ia berteriak, memukul-mukul pintu, tapi tak ada yang terjadi. Lalu, suara-suara itu datang. Tawa anak-anak. Langkah kaki kecil berlarian. Suara perempuan menangis. Jeritan nyaring. Dan semuanya terdengar dekat. Seperti berasal dari dalam pikirannya. Dimas menyalakan perekam suara, berharap bisa menangkap sesuatu. Tapi dari alat itu, hanya satu kalimat yang terus terulang. "Giliranmu sekarang." Ia memeluk lututnya. Berjam-jam ia terkurung dalam kegelapan, hingga akhirnya ia pingsan. Keesokan harinya. Pagi harinya, warga desa menemukan Dimas duduk di teras rumah jangkung. Tubuhnya kotor, wajahnya pucat, dan matanya menatap kosong ke depan. Tangannya menggenggam kamera, tapi semua file di dalamnya rusak. Tidak ada satupun foto yang bisa diselamatkan. Ia dibawa pulang oleh Pak Ujang. Tapi sejak saat itu, Dimas tak pernah bicara dengan normal. Ia hanya duduk di sudut kamar, berbisik-bisik sendiri. Dia masih di sana, dia bermain aku kalah, aku kalah. Penutup, rahasia rumah jangkung. Bertahun-tahun kemudian, sebuah tim dokumenter mencoba menyelidiki kembali rumah jangkung. Mereka menemukan catatan harian seorang wanita Belanda bernama Elisabeth van Vloten, wanita yang dilukis dalam potret besar di ruang utama. Dari catatan itu diketahui, Elisabeth kehilangan putrinya dalam kebakaran kecil di loteng. Sejak saat itu, ia percaya anaknya masih hidup, bermain dengan teman-teman dari dunia lain. Ia mengurung diri di loteng, berbicara pada bayangan, tertawa dan menangis sendirian, hingga akhirnya mati tergantung. Beberapa hari setelah kematiannya, seluruh anggota keluarga Van Vloten hilang. Tidak ada tanda-tanda mereka keluar rumah. Tidak ada darah. Tidak ada bekas perkelahian. Hanya mainan yang tersusun rapi. Dan lukisan Elisabeth yang berubah. Kini, di lukisan itu, bukan hanya Elisabeth yang duduk di kursi. Tapi ada anak kecil berdiri di belakangnya. Dan wajah anak itu tampak seperti Dimas.